kasih rekan semuanya, untuk fasilitator juga, Ibu pendamping yang saya hormati. Kita lanjut ke kasus 3 ya. Untuk kasus 3 di sini CGP 1 diperankan oleh Ibu Nani Mariati sebagai coach. Kemudian CGP 2 akan berperan sebagai coach yang diperankan oleh Pak Agus dan Salwa. Dan saya sendiri di sini sebagai pengamat. Mungkin di kasus 3 seperti ini kasusnya, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah tersebut yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekannya tersebut mengajar tanpa buku teks. Nah, di sini ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda di sini menyampaikan jika ia mengacu pada kurikulum pun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Anda untuk menyikapinya? Nah, untuk kasus tersebut dalam kesempatan ini mungkin akan diperankan oleh saudari Nani Mariani sebagai coach, Pak Agus dan Salwa sebagai coach. Nah, untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Pak Agus, nampaknya kurang bersemangat, ada masalah yang sedang dihadapi ya? Saya tidak keberatan loh jika Pak Agus bersedia berbagi cerita dengan saya. Iya ini Bu, pengawas melaporkan saya ke kepala sekolah karena saat supervisi saya tidak menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar. Saya menggunakan bahan ajar lainnya sebagai sumber belajar. Pengawas sepertinya keberatan, meski menggunakan bahan ajar lainnya sebagai sumber belajar. Menurut beliau, buku teks tetap harus menjadi sumber utama belajar. Nah, seperti itu Bu, yang tadi saya hadapi. Oh, sudah Bapak jelaskan kepada pengawas alasan Bapak tidak menggunakan buku teks? Sudah Bu, sudah saya jelaskan. Meski tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Hanya sumber belajarnya yang berbeda. Maksud saya, agar siswa dapat memanfaatkan teknologi, Bu. Tetapi, sepertinya pengawas tersinggung dengan apa yang saya kemukakan. Sehingga melaporkan saya ke kepala sekolah. Oh, begitu. Terus tanggapan kepala sekolah seperti apa? Nah, selanjutnya, kepala sekolah menegur saya, Bu, karena tidak menggunakan buku teks. Oke. Terus apa alasan yang disampaikan Pak Agus kepada kepala sekolah waktu itu? Nah, kebetulan saat supervisi, kondisi badan saya sedang kurang sehat, Bu. Jadi, tidak sempat menyampaikan buku teks. Menurut Pak Agus sendiri, kalau dalam mengajar, itu baiknya atau seharusnya menggunakan modul atau bahan ajar seperti apa? Nah, kalau menurut saya, dalam belajar harusnya seorang guru menyiapkan bahan ajar dari berbagai macam sumber. Selain buku utama, buku pendamping pun layak dihadirkan sebagai modul dalam belajar. Nah, sepertinya Pak Agus sudah mengetahui akar permasalahannya. Selanjutnya, apa yang hendak Pak Agus lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, untuk selanjutnya, saya akan menggunakan buku utama sebagai bahan ajar dan menambahkan buku ajar lainnya seperti modul penunjang, bahkan bahan ajar dari internet sebagai penunjang juga.
Oh, kalau seperti itu menurut Pak Agus, apa yang disampaikan oleh pengawas dan kepala sekolah baik atau tidak? Sebenarnya baik sih, Bu. Saya keliru menafsirkan perkataan pengawas dan kepala sekolah. Sebenarnya itu masukan baik bagi saya. Mungkin karena saya dalam kondisi kurang fit sepertinya. Jadi salah menafsirkan akhirnya. Nah, selain itu supaya bisa tumbuh komitmen, langkah selanjutnya yang akan Pak Agus tempuh seperti apa? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah pertama menghadap kepala sekolah dan meminta maaf kepada kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Mungkin cara saya tadi dalam mengemukakan pendapat kurang berkenan. Dan kedepannya saya akan memperhatikan sumber belajar utama dan sumber belajar penunjang yang akan saya gunakan, Bu. Luar biasa sekali Pak Agus dengan sikap yang hendak Pak Agus lakukan ini. Semoga dengan tindakan yang hendak Pak Agus lakukan akan mengembalikan situasi ya, yang awalnya tidak mengenakan, mudah-mudahan menjadi kembali normal seperti sedia kala. Ya, Bu. Terima kasih juga. Rasa lega sekali rasanya. Saya akan segera menghadap kepala sekolah sekarang juga. Baik Pak Agus, silahkan. Semoga langkah yang dilakukan Bapak lancar dan diterima oleh kepala sekolah juga pengawas sekolah ya. Ya, amin, Bu. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Pak. Saya senang berada dalam bagian untuk menemukan jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi Pak Agus. Ya, sekali lagi terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Agus, Bu Nani yang sudah menerangkan dari apa yang terjadi berdasarkan kasus Liga. Untuk selanjutnya mungkin saya di sini akan memberikan pengamanan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan atas hasil praktek coaching model virtual yang barusan dilaksanakan oleh Bu Nani dan Pak Agus. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan tercermin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Nani itu sudah melaksanakan tahapan tirta. Diawali dari tahap yang pertama dari tujuannya. Dari tujuannya berdasarkan observasi saya di tahap kedua ini saya rasa sudah ditetapkan untuk mendengarkan permasalahan Bu Nani sebagai coach ya. Nah, dan membantu mencarikan solusi untuk masalahnya, yaitu dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut tampak keberatan ketika dia mengajar tanpa buku teks. Mungkin seperti itu. Kemudian dalam tahapan identifikasi, pada tahapan identifikasi masalah, coach di sini menggali permasalahan permasalahan coach, dan memberikan apresiasi atas hal-hal yang telah dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran. Coach juga di sini memberikan apresiasi atau upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang selama ini telah dilakukan oleh coach-nya. Kemudian pada tahap rencana atau rencana aksi, coach menanyakan di sini rencana yang akan dilakukan oleh coach terkait hal-hal yang akan dilakukan
terutama terkait permasalahan yang sedang dicurhatkan kepada coach. Dan pada bagian akhir, pada tahap tanggung jawab, di sini coach menanyakan komitmen coach untuk menjalankan rencana aksinya. Dan di sini coach akan berkomitmen dengan refleksi diri dengan apa yang telah dilakukan dan meminta masukan dari kepala sekolah, pengawas dan dekan guru lain tentang cara mengajar sehingga coach atau coach akan mengetahui tentang kekurangan diri dan berusaha untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depannya. Ya, mungkin demikianlah langkah-langkah praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Nani menurut pengamatan saya. Sekian dan terima kasih.